aku berkarya itu juga banyak banget terpengaruh sama lingkungan, terus bagaimana budaya Bali. Secara nggak langsung, apa yang muncul di otak tuh ya udah itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, karena kalau perempuan Bali itu apa ya, misalkan orang yang bukan backgroundnya seni gitu lah, secara nggak langsung pasti dia akan menyentuh seni. Jadi aku dulu tuh melukis apa aja yang dilihat gitu kan, tapi karena semakin sering lukis ingin menuangkan apa yang ada di isi hati. Jadi aku tuh lebih sering tertarik kepada energi-energi yang kenapa sih powerfulnya perempuan gitu lah. Oke guys, welcome back to BTS because every woman always has a great story. Kali ini episodenya tuh berbeda banget karena kita tag BTS-nya tuh di Bali nih. Dan bintang tamu kita. Halo. Ayo Kak, kenalan dulu dong. Halo, perkenalkan aku Penawati. Aku visual artist dari Bali. Oke, aku berarti panggilnya Kak Pena. Iya. Pena, pulpen. Iya. Biasanya, sebelum aku nanya soal kebiasaan nih, dulu kakak kuliah di mana? Jadi dulu aku kuliahnya di ITI Denpasar, ngambil jurusan seni murni, terus ngelanjutin di pascanya juga, ngambilnya di pengkajian seni. Pengkajian seni sama seni murni. Iya. Karena aku benar buta banget soal seni ini. Kalau seni murni itu tuh biasa belajar tentang apa kak? Kalau seni murni itu sebenarnya kalau kemarin tuh kita lebih spesifik sama jurusan kita. Jadi kalau aku tuh lebih ke lukis, jadi itu secara keseluruhan ngambilnya seni rupa dia. Oh, oke. Semua yang berhubungan dengan visual. Oke. Kalau pengkajian seni itu beda lagi. Iya, kalau pengkajian seni itu dia lebih meneliti. Misalkan di suatu daerah itu ada satu hal yang perlu dikaji nggak, ada satu hal yang perlu ditulis gitu, dijadikan sebuah hasilnya mungkin bisa dibilang jurnal ilmiah atau tulisan berupa. Oh, oke. I see. Terus kesibukan kakak akhir-akhir ini ngapain aja biasanya? Cukup sibuk. Cukup sibuk. Sebenarnya kalau apa ya, jadi perempuan Bali terutama orang Bali itu banyak punya peran. Jadi kalau aku sendiri mungkin kalau bilang sibuk, ya sibuk juga. Kadang banyak peran itulah aku menikmatinya sebagai perempuan Bali. Misalkan aku juga sebagai seorang seniman visual artist, tapi aku juga karena ada background kajian, aku juga menulis dan juga mengkurasi beberapa pameran seni di Bali. Terus aku juga punya komunitas namanya Gurat Institute. Kami melakukan penelitian, mengarsipkan kegiatan-kegiatan yang ada di Bali, terutama di kesenian, dan juga ada kelompok kecil yang podcast, Rupa Bali Podcast juga. Rupa Bali Podcast di Spotify. Yap. Udah 6 season. Banyak ya kak, padahal cuma seorang diri gitu. Tapi kalau nggak salah kakak guru TK juga ya? Iya, betul. Itu masih sampai sekarang? Masih. Wow. Ya karena itu aku bilang bukannya satu profesi itu harus, ya mungkin bisa memang untuk dilanjutkan, tapi karena kebiasaan kami atau enggak, aku bilang aku jadi perempuan Bali udah biasa gitu. Habis ini ambil ini, oke, kebawa gitu lah. Makanya aku bilang aku berkarya itu juga banyak banget terpengaruh sama lingkungan, terus bagaimana budaya Bali. Secara nggak langsung apa yang muncul di otak tuh ya udah itu yang terjadi. Itu yang terjadi.
Terus biasanya kakak kalau misalnya menuangkan karya kakak itu di bidang apa sih? Oke, sebelumnya aku mungkin bisa bilang aku tuh suka menggambar dari kecil. Jadi ketika mulai menggambar, terus ikut-ikut ayah kan, ayah juga suka melukis, terus diajak ke pameran-pameran seni dari kecil, walaupun waktu itu nggak paham apa itu seni gitu ya. Aku tahu ya udah ada lukisan yang terpajang, baik saya akan melihatnya gitu. Nggak tahu kalau ini harus Ada dilihat maknanya. apanya, iya, apanya yang harus dilihat. Kadang kan ada tuh lukisan abstrak mungkin. Heeh. Ini apanya ya yang harus dilihat, Heeh. apanya yang harus dinikmati gitu. Mungkin nggak paham, tapi ya memang suka coret-coret. Pada akhirnya masuk SMK, itu juga udah jurusan seni lukis. Tuh. Terus lanjut ke kuliah, terus jurusan seni murni. Ya, disitulah mulai lebih sering melukis. BTW berarti kakak kidal ya kalau nggak salah? Enggak. Oh kanan. Oh kebiasa kayak gini. Iya. Oh kidal. Berarti itu kertas, dibilang kertas. Ya, kertas sebagai macam-macam medium sih. Kertas, kaca juga pernah. Lebih seringnya di Sekarang lebih sering 5 tahun terakhir lebih sering pakai medium kain. kain. Nggak susah kak? Kan biasa kalau kain tuh warnanya melebar lah segala macam. Iya, kalau ini kan ngomongin masalah medium yang aku Oh pakai. iya. Kalau di Bali itu juga pakai kok ngelukis di kain. Dia tuh dipakai di upacara-upacara gitu. Oh. Iya, namanya tuh dia semacam bendera. Itu namanya kober. Dia Kober. berisi pewayangan dengan memvisualkan dewa-dewa gitu. Itu aku juga sering buat bareng sama ayah. Berarti kayaknya kakak udah ngelukis itu kayak udah bakat deh, itu udah keturunan deh. Mungkin. Iya. Berarti awal mula kakak suka itu awal mulanya dari suka atau kayak oh aku ngelukis ya, kan sebelumnya nggambar, dua hal yang berbeda yang berarti. Iya, benar. Walaupun dibilang suka ngelukis, dibilang bakat, aku ngerasa nggak bakat loh, nggak Kok apa bisa? ya, nggak menurut aku nggak sehebat ayah gitu. Walaupun aku udah mengenyam beberapa pendidikan yang memang spesifik ke bidang itu, tapi aku ngerasa mungkin ya setiap orang tuh punya genre lukisan yang berbeda, punya genre karya yang berbeda. Jadi ketika aku selalu menuruti seperti apa yang ayah ajarkan, kalau di Bali itu kan seni lukisnya memang punya pakemnya sendiri. Baik itu dari sketsa tuh namanya ngorten, terus nyawi itu menebalkan sketsa, dari ngewarnain itu ada sigar mangsi, terus ada nyenter, banyak banget tahapannya gitu. Jadi setelah sering belajar seni, aku ngerasa mungkin ada saatnya nih aku ingin merasakan lebih nyaman kalau aku tuh berbeda dengan karya bapak gitu. Ya udah. Dan kalau genre kakak sampai akhirnya menjadi Ke seni kontemporer tapi tetap ada Balinya. intinya Balinya tidak boleh kelupaan. Bukannya aku menambahkan Bali, tapi secara nggak langsung apa yang aku buat visualnya itu ternyata Menggambarkan memang Bali Bali banget. Berarti wanita Bali itu seni banget ya, wanita seni banget ya. Beda ya kalau di Jogja tuh kayak wah ini warga editor semua. Kalau Bali tuh seni banget. Kalau gitu biasanya hari-hari kakak ngapain aja nih? Biasa baru bangun tidur, Terus mandi, nyapu. Karena ada halaman, nyapu dulu nyapu dulu halamannya luas sebelum banget. mandi.
Habis itu ya udah persiapan untuk melakukan persembahyangan sehari-hari. Itu ada satu, dua, tiga jenis persembahan. Yang pertama ada namanya canang, terus yang kedua, iya yang ada bunga-bunganya itu. Terus yang kedua itu namanya saiban, itu ada nasinya, terus ada lauknya di situ juga. Terus yang ketiga ada kopi, Kopinya diapain? diaturkan juga Gitu. supaya nggak kita aja ngopi pagi-pagi. Biar dewa juga ngopi. Iya. Coba. Terus kalau misalnya ada nasi sama lauknya itu wadahnya sama Itu yang canang. wadahnya daun. Oh, dari daun pisang tuh. Berarti lebih gede. Lebih kecil. Oh, sama aja. Kalau canang itu dia lebih gede dan bentuknya ada macam-macam sih. Ada gitu. yang segi 8, ada segitiga, ada Yang segi paling 4. sering ketemu segi 4 soalnya. Oke. Iya. Iya, iya. Segi 4 biasa aku pendatang. Oke, iya. Kalau yang kopi juga sama wadahnya. Kalau kopi ya aku di sini pakai gelas sih. Oh, pakai gelas. Oh, aku baru tahu. Jadi belajar soal Bali banget nih. Iya, karena kalau perempuan Bali itu apa ya? Misalkan orang yang bukan backgroundnya seni gitu lah. Secara nggak langsung pasti dia akan menyentuh seni. Karena apa? Dia bikin persembahan gitu. Dia mengolah janur itu. Kan diolah-olah hasilnya apa? Ya seni itu juga. Iya sih. Makanya aku bilang seni banget ya. Karena lahir udah yang satu udah lahir di keluarga yang seni banget. Terus kedua lingkungan yang budayanya kental banget. Oke. Terus aku penasaran sih karena sejujurnya aku kan buta banget nih soal seni. Cara kakak mendapatkan inspirasi untuk melahirkan sebuah karya itu dari mana? Oke. Mungkin aku mulai dari kecenderungan aku melukis. Iya. Jadi aku dulu tuh melukis ya melukis apa aja yang dilihat gitu kan. Tapi karena semakin sering lukis, ingin menuangkan apa yang ada di isi hati. Jadi aku tuh lebih sering tertarik kepada energi-energi yang kenapa sih powerfulnya perempuan gitu lah. Jadi kemarin itu di TA waktu ambil S1, aku memvisualkan energi Ibu Pertiwi Yang jadi buku. Iya. Habis itu datanglah pandemi tahun 2020. Adanya apa ya? Trigger gitu, jadi agak takut keluar, jadi takut kemana-mana. Tapi orang Bali itu bikin persembahan, tetap nih bikin persembahan, terus bentuknya itu kepelan, emang sederhana, dia bahannya cuma dari nasi gitu. Dia bikin persembahan itu diaturkan untuk menolak bala gitu. Jadi dari situ aku ngerasa apa yang aku kerjain dari berkarya seni itu ternyata apa ya, kenapa enggak yang aku kerjain sehari-hari itu aja yang dijadiin seni gitu. Karena itu juga mencerminkan kebiasaanku dan juga apa ya, lebih tenang gitu kalau bercerita sama karya gitu. Karena lebih paham kita sendiri yang ngerasain. Nah, pada waktu itulah ketemu kenapa milih kain. Karena kalau kemarin di seni lukis, kalau kita bicara tentang perempuan, kita harus paling nggak membuat figurnya. Maksudnya ada figur sosok perempuan gitu. Kalau di kain ini aku nggak perlu buat sosok perempuannya lagi deh, kayak nggak perlu buat figur. Tapi aku ngerasa udah terwakili dari mediumnya. Iya, betul. Karena kain itu pasti dia walaupun akan terlihat kasar, halus, lembut, itu adalah satu sisi gitu. Tapi dia akan selalu kalau dipegang tuh udah nyaman gitu, lembut gitu. Jadi di situ aku pengen bilang
kalau melihat seni visual itu juga bisa disentuh karena ada teksturnya, jadi ya perempuan itu bisa divisualkan pakai medium kain itu sendiri gitu. Selain itu juga aku ngelihat apa ya, sustainable-nya, karena di Bali itu kecenderungan apa ya, fast fashion juga. Iya sih. Karena ya mau nggak mau namanya juga banyak upacara kan di Bali, kita biasanya bikin kostiman, jadi yang namanya kebaya itu pasti akan banyak ininya. Jadi di sekitar rumah sini juga aku, oh iya ya, di sekitar rumah tuh banyak banget garment gitu kan, buka jahit juga. Terus saya tanya kalau limbah kainnya dibawa kemana gitu, kan belum diolah. Pada akhirnya aku ingin mengolah itu saja gitu. Wow, keren. Karyanya bisa dilihat di mana Kak nanti? Aku sih biasanya kalau nggak pameran, yang paling gampang dilihat itu di Instagram sih. Nama Instagramnya? Penawati, Penawati double N. Oke. Double N, bukan pena biasa. Terus kalau mengenai soal kurator nih, karena pada dasarnya aku melihat kurator seni itu hanya based on drama. Apakah itu sama? Itu pertanyaan yang kusimpan. Iya, benar. Karena apa ya? Kalau biasanya orang mengkurasi itu dia memang ya udah mengkurasi, kadang nggak, backgroundnya bukan seorang pelaku gitu. Sedangkan di sini aku merasa sebagai pelaku juga, jadi lebih tahu gitu apa yang diinginkan oleh seniman, apa yang ingin diungkapkan gitu secara langsung. Ya, Oh gitu. aku Terus kalau mengkurasi juga. flow, aku nanya flow kerja pula nih. Flow kerja untuk mengkurasi itu apa aja sih yang dikurasi, kayak tergantung nih pamerannya apa, terus yang berarti itu seni apa, semisal tuh ada karya itu didaftarin dulu semua mana yang diambil gitu kali ya. Macam-macam sih flow-nya. Kalau misalkan solo exhibition, kalau solo exhibition mungkin bisa dikurasi dari awal, kuratornya mungkin dari pemilihan tema, terus judulnya, terus kok apa namanya, ikut serta juga dalam proses berkarya senimannya, itu juga bisa. Terus kadang kala ada juga seniman memang dia udah punya ide, udah ada karyanya, tapi ingin dikurasi atau dipilih lah, diseleksi mana aja yang layak dipamerkan, yang sesuai sama tema gitu. Oh gitu. Apa berarti based on tema, background siapa yang berkarya gitu ya. Iya. Terus kalau dari seninya, hasilnya itu sendiri dikurasi juga nggak Kak? Biasanya sebagai kurator itu kurasi itu tidak? Hasilnya kan kalau apa ya, karena dia bikin banyak gitu kan, misalkan dalam satu mau akan pameran, dia bikinnya banyak, pasti ada salah satu yang ini lebih cocok nih gitu. Apalagi misalkan ruangannya menyesuaikan ruangan pameran juga kan. Kalau buatnya 10 tapi cukupnya 5 kan harus Dikurasi. harus kurasi. I see, berarti kurator itu seperti itu ya flow-nya. Iya. Jadi aku tahu apa yang dikurasi. Sebenarnya kita jembatan antara seniman dan juga audiensnya sih. Oh, I see. Cukup melelahkan ya. Karena gini sih, dulu itu waktu zaman kuliah, struggle dan sulit banget mencari kurator di Bali. Oh, Bisa ya menghitung jari, itu pun aku kenal sama yang jadi founder Rupa Bali, Kak Sapitri. Beliau juga seorang kurator. Tapi waktu itu di London. Jadi kan cukup sulit. Terus siapa lagi? Ya udah, pada akhirnya aku belajar ngurasi deh Kak. gitu.
Banyak hal berarti yang dipelajari untuk mengkurasi sebuah seni. Mhm. Keren, keren, keren. Berapa lama kakak belajar itu? Kalau mengkurasi baru sekitar 5 tahun. Jadi Kakak belum itu bukan baru, Kak. Sudah 5 tahun itu baru benar. Bukan baru 5 tahun. Ya ampun, lama ya sampai saat ini masih. Mhm. Kalau sebelumnya kan kakak orangnya seni banget nih. Ada nggak pekerjaan kakak sebelumnya sebelum menjadi seorang seniman ataupun kurator? Kerjaan sebelumnya apa ya? Emang langsung terjun ya? Nggak tahu kenapa selalu terbawa arus ke arah seni aja ketemunya. Iya Itu pun sih. kemarin pengennya apa ya? Mencoba maksudnya pengen jadi di balik layar gitu. Itu di event intour. Tapi tetap aja yang dihandle itu adalah kegiatan pameran seni gitu. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Tantangannya apa aja sih Kak kalau misalnya menjadi seniman itu, menjadi seniman dan kurator itu sendiri? Kalau masalah tantangannya, sampai hari ini aku masih selalu mengikuti arus sama tantangan itu sendiri, di mana kita harus pintar-pintar bagi waktu, terus apa ya, berkomitmen juga sama berkarya itu gimana gitu. Dan ya sering-sering berpameran, sering-sering ngobrol juga sama teman atau siapapun itu untuk berbagi ide, berbagi relasi juga. Kalau di dunia seniman itu tuh ada yang kalau kita dunia kerja gini kan kayak ada yang sikut-sikutan gitu. Di sebagian seni ini ada nggak sih Kak? Kalau kayak gitu, Aku penasaran sih soalnya. Jujur aja, terutama di Bali ya. Kalau kalau di Jogja mungkin kayak oh sudah paham dia seniman, tapi dia kurang naik karena ada seniman yang mungkin kayak dia tujuannya tuh bukan artnya, tapi mungkin lebih ke cuannya. Kalau mungkin kalau di Jogja aku paham beberapa yang seperti itu. Kalau di Bali benar nggak tahu sama sekali nih. sebenarnya hampir serupa Oh, yang kayak gitu. Cuman ya kembali lagi ke senimannya. Apa ya, misalkan ada nih yang keduluan ngambil idenya gitu kan, tapi yang tahu atau yang bisa mempertanggungjawabkan karyanya itu sendiri kan senimannya itu juga gitu. Jadi walaupun mungkin mediumnya sama, terus mungkin warnanya sama, tapi ya kalau yang namanya apa namanya konsep itu ya pasti berbeda sih gitu. berarti sebenarnya nggak lari dari plagiarisme. Walaupun dibilang plagiat ya silakan, Iya. kalau mau niru. Oke. Tapi kan ya itu lagi cerita di balik itu Beda-beda beda-beda pasti. pasti ya. I see. Karena kan medium itu udah diciptakan untuk ada gitu. Apakah kita harus melarang orang untuk pakai medium itu? Nggak bisa juga. Misalkan cat air itu atau cat minyak itu udah dijual, masa dilarang ini harus aku pakai? Kan nggak boleh gitu. Bener. Berarti kadang harus sabar-sabar lah ya. Kita maksudnya kayak sebagai aku yang jualan pun, mereka yang berkarya di bidang media pun buat sesuatu yang kayak ini kok konsepnya hampir mirip ya, kayak kita aja kayak lihatnya udah kayak kenapa sih kok ngikut-ngikut gitu loh. Iya. Warna editorialnya kok sama persis gitu. Berarti di bagian seniman juga banyak. Iya. Sabar-sabar. By the way, ngomong-ngomong, kayaknya kakak masuk dalam Lucy Dream Art, benar tidak? Iya. Nah, awal mula dong, sama sebagai aku orang awam, aku tidak tahu nih, contoh nih buat teman-teman yang nggak tahu Lucy Dream Art tuh apa sih? Boleh dong kak sekalian dijelaskan. Kalau si Dream Art tuh sebelumnya dia kan dibentuk waktu pandemi untuk ngebantu seniman-seniman lukis atau seniman visual
mewadahi karyanya itu dibikinin semacam apa ya, platform digital supaya lebih gampang dikenal sama orang-orang. Gitu. Terus kakak join awal mulanya kayak gimana? Siapa ya? Kayaknya dari suami deh yang memperkenalkan itu. Ada untungnya juga ya, satu Iya. satu profesi gitu. Jadi coba join deh gitu. Karena yang join awal-awal itu memang 4 orang gitu, 4 seniman. Jadi ya itu memang teman-teman juga. Ya udah, oke gitu. Itu sampai internasional nggak sih? Itu udah internasional kan ya? Karena apa namanya, ownernya tuh orang luar kan. Gitu. I see. Oke, ngomong-ngomong nih, kakak sampai saat ini berkarir dari seorang seniman, udah rilis buku, sebagai guru TK, dan sebagai kurator juga. Siapa sih role model kakak? Role model, kalau orang Bali hari ini gitu, aku sering banget ngikutin kayak Mbok Niluh Jelantik. Karena aku lihat beliau sebagai sosok perempuan yang memang benar-benar multi peran gitu. Jadi walaupun beliau awalnya kan pebisnis, sendal kulit. Jadi beliau tuh sekarang jadi DPR RI. Terus apakah meninggalkan bisnisnya? Kan enggak juga gitu. Terus dia sebagai perempuan Bali, dia juga bisa mempertahankan karakter itu, baik itu dari berbicara, baik itu dari berpakaian. Jadi pakaiannya masih Bali banget ya sampai sekarang ya. Even di airport pun juga masih pakai itu. Iya. Itu yang kulihat. Terus kemarin Rupa Bali diundang ke acara launching filmnya. Itu Surat Cinta untuk Mama. Dia jadi salah satu aktornya, aktrisnya. Jadi wow, dia nambah profesi lagi nambah peran lagi gitu. Jadi aktor gitu. Oh iya, memang benar sih, perempuan Bali itu ternyata multiprofesi gitu. Profesinya jadi lebih dari satu. Iya, jadi wajar aja sih habis ini ngerjain ini, karena aku kalau misalnya aku jadi sebagai anak, karena bapak sendiri udah punya banyak peran kan. Soalnya bapak itu seorang pemangku. Jadi kalau misalkan ke pura gitu, ya udah aku jadi asistennya pemangku ya gitu. Jadi bukan jadi anak dan bapak gitu. Jadi asistennya. Karena apa yang diperluin untuk mempersiapkan persembahyangan, ya udah aku harus bawa angkut segala macam. Terus misalkan ibu sendiri, karena menjadi seorang istri mangku, jadi harus membuat sesajen itu, persembahan itu. Ya udah, sekarang jadi asistennya. Kalau orang Bali namanya yang buat bantannya tuh, buat persembahan itu namanya serati gitu. Serati. Jadi ya udah, jadi asistennya serati nih aku sekarang gitu. Ya udah. Banyak ya. Aku kebayang berarti hari-hari ngapain aja, aku kebayang. Sibuk banget ya, Kak. Biasa aktivitas paling malam untuk kelarin beberapa peran itu. Paling malam jam berapa? Aku penasaran nih sebagai warga lokal Bali. Kalau dulu lebih dulu waktu kau kuliah mungkin bisa sampai jam 1. Kayaknya sekarang udah lebih mengurangi, paling nggak jam 11. Aku harus planning cukup gitu. Oke, apalagi kalau mungkin ya kita orang luar Bali ngomongnya di Bali tuh pasti banyak acaranya. Bener nggak ya? Ya kan? Yeah. Banyak eventnya, upacara apa. Bener ya? Kita yang ngadain event kayak gini aja persiapannya berapa lama gitu. Eventnya cuma 1 hari gitu. Orang Bali. Karena udah terbiasa gitu. Ya, enggak. Iya, udah dijalanin aja gitu. Berarti kayaknya kakak bukan tipe orang yang nanti tua nih, nggak ngapa-ngapain, kayaknya nggak bisa deh.
harus kerja gitu. Udah kebiasa soalnya dari kecil. Iya mungkin begitu karena apa ya? Oh terutama waktu pandemi itu kita nggak bisa apa-apain itu, aduh Bosan. bingung banget mau ngapain dan kita sekeluarga itu gabut. Heeh. Tahu nggak ngapain? Kita nukang merapikan halaman, menaruh Oh iya. batu-batu ini bukan dari tukang. Ini kerjaan kita sekeluarga. Oke. Berkarya. Berkarya. Iya. Hasil karya taman ini. Iya. Oke, aku nggak nyangka ya kalau di Jogja ini mahal Kak kenanya. Batunya mahal soalnya. Karena waktu itu apa ya? Keluar yang ya kalau ke tempat mana tuh belum boleh. Ya, Iya, kita belum kumpul PPKM. ya sama keluarga doang gitu. Jadi Nggak apa-apa sih, berarti ini hasil karya pandemi. Iya ya, hasil keluarga kakak. Ngomong-ngomong nih, kita udah hampir di ujung banget. Goals kakak ke depannya kayak gimana? selalu tetap menjadi perempuan yang banyak berperan di dalam hidupnya gitu. Jadi aku selalu menuangkan budaya Bali, berbicara tentang perempuan itu di dalam karya. Bakal ada rencana rilis buku lagi nggak? Buku sih biasanya itu dari teman-teman Gurat Institute yang ya lebih banyak bakalan nulis-nulis. Jadi kalau aku biasanya nimbrung aja sih kasarnya. Nimbrung tapi ada hasilnya. Kalau kita ikut nimbrung cuman hahaha hihi ayo ayo gitu ya kan. Oke, sudah di akhir. Nah, Kak, terakhir promosi dong, Bapak kenalin gitu karyanya kakak ke audiens. Oke. Halo pendengar atau penonton. Biasanya Spotify ya, jadi pendengar ya. Iya, biasanya nggak pendengar. Halo penonton semuanya. Jadi kalian bisa lihat karya aku di Instagram di Penawati double N. Itu karya-karya yang aku persembahkan untuk perempuan Bali dari perempuan Bali juga. Jangan lupa di follow. Oke guys, itu aja untuk episode BTS hari ini. Seru ya ngobrol sama perempuan Bali. Karena aku yang dar gitu. Halo. Semoga nggak timpang ya. Mohon maaf. Dan thank you buat yang udah nonton. Kira-kira BTS kedepannya di Bali terus bagaimana? Kayaknya asik ya. Kalau kalian mungkin ada suggest atau apa gitu, komen ya guys di bawah. Ke Bali kemana lagi gitu. Oke, itu aja. See you di next BTS. Dadah. Dadah.